Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Santoso. Saya mahasiswa ilmu hadis semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode istinbat hukum dalam rangka memenuhi tugas akhir semester. Baik, kali ini singkat saja saya akan menerangkan materi saya yang berjudul dengan ibarah nas dan isyarah nas. Sebagai pengantar, ibarah nas dan isyarah nas ini adalah metode istinbat dalam hukum untuk menyimpulkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Quran dan hadis pada materi usul fiqh ini. Singkatnya, ibarah nas dan isyarah nas ini ibarah dua kalimat, dua petunjuk yang berbeda. Ibarah nas dapat kita artikan adalah sebuah kalimat penunjukan yang maknanya itu terdapat pada kalimat tersebut. Jadi maksud dengan kata lain adalah dengan secara eksplisit. Nah, ibarah nas ini secara eksplisit menggambarkan adanya arti dalam makna yang terkandung di dalil-dalil yang ada di Quran dan hadis tersebut. Nah, sedangkan isyarah nas ini adalah penunjukan kalimat lafaz yang ada terdapat pada Quran dan hadis, tetapi makna kandungannya itu diberikan secara implisit, yaitu secara tidak langsung, isyarah nas. Jadi kita dapat bedakan ibarah nas ini secara singkatnya, ibarah nas itu yang secara terlihat dan isyarah nas ini secara tersirat. Maka saya berikan contoh singkatnya dari ibarah nas dan isyarah nas. Contoh dari ibarah nas yaitu dalam hadis, dalam menganalisis penerapan dalam hadis, itu dari hadis Abu Hurairah yang berbunyi la yuqbalallahu sholata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawaddoa, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Nah, maksudnya dari hadis tersebut ada unsur terkandung dalam ibarah nas, yaitu secara langsung menggambarkan bahwa makna kandungan Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat itu agar umatnya sebelum melakukan sholat, yaitu dia berwudu, berwudu karena jika tidak berwudu maka tidak akan sah sholatnya bagi yang tidak berwudu, karena seperti kita ketahui yang kita ini manusia yang berhadas, kita ini kotor, maka kita sucikanlah dengan berwudu. Nah, itu makna kandungan dari ibarah nas dari penerapan hadis Abu Hurairah tersebut. Nah, kemudian dalam penerapan isyarah nasnya tersebut ada juga dalam hadis Abu Hurairah juga, hadis yang sama yang berbunyi la yaqbalullahu sholata ahadukum hida ahdatsa hatta yatawaddoa. Nah, maksudnya makna tersirat ini adalah bahwa wudhu bukan hanya syarat sah sholat, melainkan juga memiliki hikmah penting dalam menjaga kesehatan. Nah, dan kesucian seorang muslim dari lafaz hatta yatawaddoa ini, meskipun maksudnya asalnya adalah menetapkan wudhu sebagai syarat sah sholat, dapat pula dipahami bahwa wudhu memiliki fungsi tambahan sebagai bentuk disiplin kebersihan diri. Jadi orang yang menjaga wudhunya, orang yang akan selalu berwudu sebelum melaksanakan sholat, dalam kandungan implisitnya, dalam kandungan secara tersiratnya itu
menerapkan bahwasannya kalau kesehatan itu agama Islam tersebut melakukan kepentingan di situ, karena ya secara tidak langsung jika orang yang sering bersuci, orang yang sering berwudu, maka dia akan terjaga kesehatannya, terjaga pola pikir kebersihan dirinya. Dengan demikian setiap kali seorang muslim berwudu, ia sebenarnya sedang melaksanakan syariat yang bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan jasmani seperti membersihkan wajah, tangan, dan anggota tubuh lainnya yang bisa menimbulkan penyakit. Maka itulah kesimpulan, itulah penjelasan dari ibarah nas dan isyarah nas. Mungkin secara kita ringkas yang apa saja yang tadi saya sampaikan. Ibarah nas itu makna yang terkandung, yang terlihat, yang eksplisit dalam kalimat tersebut, dalam kalimat lafaz-lafaz yang ada di Quran dan di hadis. Itu ibarah nas. Dan isyarah nas itu adalah makna yang secara implisit, yang tidak terlihat, yang tersirat, bahwasanya ada makna lain di dalam lafaz-lafaz tersebut. Maka itu saja, kurang lebihnya saya Aji Santoso mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.